Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya sekarang di sini akan menyampaikan atau memberitahu tentang penerapan fisika pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan menyampaikan penerapan pada bidang kesehatan, yaitu penggunaan terapi proton pada penyembuhan kanker. Nah, silakan di-subscribe dulu, di-like dan di-komen ya. Baiklah, saya mulai. Di sini pada terapi proton ini ada beberapa macam subbab. Yang pertama yaitu ada tentang radiasi. Nah, di sini radiasi merupakan perpindahan energi dari sumber radiasi terhadap medium lain, dan transmisi ini dapat berupa partikel atau radiasi partikel maupun berupa gelombang atau cahaya atau yang kita sebut dengan radiasi elektromagnetik. Nah, yang pertama yaitu tentang radiasi elektromagnetik. Radiasi ini merupakan radiasi ketika energi dibawa oleh oscilasi medan listrik dan medan magnet yang merambat pada kecepatan cahaya. Contohnya seperti radiasi sinar X dan sinar gamma. Dan radiasi ini merupakan yang paling umum digunakan pada radioterapi. Yang kedua yaitu ada radiasi partikel. Nah, radiasi ini yaitu terdiri dari partikel-partikel atom atau subatom, yaitu ada elektron dan proton yang membawa energi dalam bentuk energi kinetik ataupun massa yang bergerak. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis radioterapi. Radioterapi digunakan sebagai terapi kuratif, paliatif maupun profilaksis atau preventif. Nah, terapi kuratif biasanya berbentuk terapi tunggal untuk penyembuhan suatu kanker. Contohnya seperti kasus limfoma Hodgkin tahap awal, kanker nasofaring, beberapa kanker kulit, dan kanker glotis awal. Sedangkan untuk terapi paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara menghilangkan gejala-gejala kanker dengan menerapkan dosis radiasi paliatif. Lalu penerapannya pada kasus maternal otak dan tulang serta sindroma vena cava superior. Lalu untuk terapi profilaksis atau preventif yaitu melalui penerapan radioterapi, contohnya yaitu whole body radioterapi untuk leukemia, limfoblastik akut, dan kanker paru-paru sel kecil. Berdasarkan waktu penggunaannya, radioterapi terdiri dari radioterapi adjuvan yang diberikan setelah dilakukannya metode pengobatan tertentu, yaitu ada radioterapi adjuvan dan radiokemoterapi. Lalu, terapi radiasi dapat mencapai efek terapeutiknya dengan menginduksi kematian sel melalui beberapa cara, yaitu di sini ada 5 cara. Yang pertama yaitu ada apoptosis yang merupakan bentuk kematian sel terprogram yang ditandai dengan kondensasi. Yang kedua yaitu ada autofagi yang merupakan proses sel mencerna bagian dari sitoplasmanya sendiri untuk menghasilkan makromolekul dan energi. Lalu yang ketiga ada nekrosis yang merupakan kematian sel yang tidak terkontrol, terjadi karena kondisi lingkungannya yang ekstrim seperti perubahan pH ekstrim atau kelembaban ekstrim. Yang ketiga yaitu ada senescence yang merupakan keadaan sel secara permanen kehilangan kemampuannya untuk membelah, akan tetapi sel masih memiliki kemampuan metabolisme dan tidak menunjukkan perubahan fungsional. Yang terakhir yaitu ada kematian mitosis. Nah, ini terjadi ketika sel mengalami proses mitosis yang tidak tepat akibat kerusakan DNA yang tidak terperbaiki. Ini terjadi setelah proses iradiasi. Kemudian, efek samping dari terapi radiasi antaranya yaitu ada toksisitas kulit akut. Yang kedua yaitu komplikasi sistem saraf pusat atau SSP. Yang ketiga ada serostomia dan hiposalivasi. Yang keempat yaitu ada efek samping pada jantung. Nah, jantung ini biasanya disebut dengan istilah radiation induced heart disease atau RISD yang menunjukkan keadaan klinis dan kondisi patologis cedera pada jantung dan pembuluh besar yang dihasilkan dari terapi radiasi kanker. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada pengembangan terapi radiasi di Indonesia. Nah, di Indonesia bermula saat tahun 1927, yaitu berupa unit terapi sinar X konvensional yang digunakan untuk mengobati lesi kulit superficial. Kemudian ada penambahan kembali unit terapi superficial dan deep X-ray di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo.
Kemudian, pada tahun 1958, teknologi intravasitari radiombaristrapi mulai digunakan di Departemen Kinologi RSCM. Lalu, kemoradikasi konkuren dengan Kapselen hanya bisa dilakukan 1 kali karena keadaan umum pasien memburuk. 2 minggu setelah radiasi, pasien mulai bisa menelan makanan cair dan lunak dengan disfagia grade 1. Selain penyakit keganasan, radioterapi juga dapat digunakan untuk terapi penyakit non-keganasan seperti yang dilaporkan oleh Primasari dan Sekarutami pada tahun 2013, yaitu mengenai tindakan radiasi eksternal pada kasus juvenile nasopharyngeal angiofibroma atau JNA. Lalu selanjutnya yaitu ada tentang terapi proton. Nah, di sini dijelaskan terapi ini merupakan metode radioterapi baru dengan cara mempercepat kecepatan proton yang merupakan inti hidrogen hingga mendekati kecepatan cahaya untuk menembakkannya pada sel kanker agar sel tersebut mati. Berbeda dengan radioterapi biasa yang kuat pada permukaan tetapi melemah ketika masuk ke bagian dalam. Proton mampu membuat puncak energi pada tempat yang dalam. Nah, sehingga terapi ini bisa menembakkan radiasi yang cukup kuat terhadap tumor yang berada di bagian dalam tubuh dengan mengurangi gangguan terhadap bagian yang normal. Adapun sejarah singkatnya, ide penggunaan partikel proton ini dicetuskan pertama kali oleh Robert R. Wilson pada tahun 1946 di Universitas Berkeley, Amerika Serikat. Melakukan percobaan terapi kanker menggunakan partikel proton yang berasal dari siklotron yang diikuti oleh beberapa negara maju lainnya. Kemudian untuk sumber radiasi proton sendiri yaitu dari mesin pemercepat partikel yang disebut akselerator. Nah, dalam jenis-jenis alat tersebut yaitu ada linear akselerator atau LINAC, yaitu ada kilotron dan synchrotron. Proton ini dihasilkan dari atom hidrogen dengan cara memisahkan partikel bermuatan negatif atau elektron dan partikel proton. Lalu proton dimasukkan ke dalam tabung hampa udara dalam sebuah pre-akselerator. Lalu energinya diperbesar hingga jutaan elektron volt. Proton dipertahankan dalam tabung hampa udara hingga mengelilingi synchrotron 10 kali per detik. Setiap mengelilingi akan memancarkan total energi hingga 70-150 mega elektron volt. Kemudian ada juga interaksi proton dengan materi. Nah, lalu interaksi proton dengan materi. Nah, ini terjadi antara partikel ringan dan radiasi elektromagnetik dengan materi yang akan menimbulkan hamburan, bahkan sering diikuti dengan hamburan sekunder. Kemudian, energi partikel ringan dan radiasi elektromagnetik akan hilang sebagian besar di daerah permukaan materi ketika terjadi interaksi dan menurun secara eksponensial lintasannya. Sebaliknya dengan partikel elektron terlihat pada gambar di sebelah kanan saya, yaitu ada karakteristik dosis radiasi X-ray, neutron cepat, elektron dan protonnya juga terdapat pada gambar. Lalu selanjutnya ada prinsip radioterapi. Nah, prinsip ini yaitu memaksimumkan kerusakan terhadap jaringan normal. Setiap jaringan tubuh mempunyai sensitivitas yang berbeda-beda terhadap radiasi, maka diperlukan penanganan yang tepat dan teliti ketika terapis dan dokter melakukan terapi. Dan keuntungan utama terapi proton ini yaitu dibandingkan dengan radiasi konvensional, distribusi energinya dapat terdeposit secara lebih baik dan lebih tepat pada volume jaringan yang telah direncanakan. Terapi proton ini juga mudah dikendalikan atau dikontrol, sehingga dosis yang diterima pun pada jaringan normal sangat kecil dan dosis yang diterima kanker adalah maksimal. Ketika proton melewati jaringan tubuh, kecepatannya akan semakin lambat sehingga meningkatkan jumlah interaksinya dengan jaringan. Kemudian sini juga saya ada gambar sebelah kanan saya. Nah, pada gambar tersebut terdapat perbedaan proses ionisasi yang terjadi dalam jaringan tubuh untuk jenis terapi radiasi konvensional dengan radiasi proton. Nah, pada 4 gambar di bawah membandingkan kemampuan berkas sinar X dan berkas proton untuk melokalisasi dosis. Di gambar tersebut, kanker prostat diradiasi dengan sinar X dan radiasi proton, namun tidak tampak dalam setiap gambarnya. Nah, 2 gambar yang di atas menunjukkan distribusi energi untuk berkas sinar X dan 2 gambar yang di bawah untuk berkas proton. 2
Dua gambar di sebelah kiri membandingkan pengaruh penyinaran dengan satu sumber sinar X dan satu sumber proton. Yang gambar kiri yang atas menunjukkan bahwa energi radiasi sinar X lebih banyak terdeposit pada jaringan normal dekat permukaan tubuh. Sedangkan gambar kiri bawah menunjukkan bahwa energi radiasi proton lebih banyak terdeposit pada kanker. Kemudian ada pun karakteristik atau ciri-ciri pada terapi proton ini, yaitu yang pertama, dapat mengurangi gangguan terhadap sel-sel normal. Yang kedua, dapat menembakkan radiasi yang kuat terhadap tumor yang besar. Ketiga, dapat menembak sel kanker yang berada di dekat trakea yang lemah terhadap radiasi. Yang keempat yaitu dengan tindak di jenis kankernya dapat melakukan perawatan secara rawat jalan sambil tetap melakukan pekerjaannya. Yang kelima yaitu melakukan perawatan yang memperkecil beban terhadap tubuh lansia. Nah, ada juga efektivitas terapi proton, yaitu ketika tubuh ditembakkan proton, hampir tidak ada dampaknya terhadap sel normal. Namun, ketika sampai pada sel kanker, DNA dalam tumor akan dilukai secara langsung maupun tidak langsung. Dibandingkan dengan X-ray, proton memiliki efek yang lebih besar untuk melukai struktur helix DNA. Nah, terdapat kanker yang dapat diterapi dengan proton. Contohnya yaitu seperti di belakang saya ada tabel. Yaitu di sini ada penyakit sasarannya seperti tumor kepala dan leher, kanker paru-paru, sel non kecil, hematoma, kanker prostat, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir yaitu ada hal yang sangat penting dalam terapi proton, yaitu seberapa cepat kankernya dapat dideteksi. Kanker yang telah berpindah pun dalam tubuh tidak dapat diberikan terapi proton karena tidak dapat disembuhkan hingga ke akarnya. Nah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.